Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil alba biwal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Sebelumnya suara saya jelas? Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tema kita by request pada hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas bab apa yang mesti kita lakukan kalau kita dalam kondisi dizolimi oleh orang lain. Kayaknya nih korban zolim semua nampak. Dari wajah-wajahnya korban-korban. Oke, baik. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita dizolimi oleh orang lain? Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan zolim dan menzolimi. Sering ya dengar kata-kata zolim ya. Apa itu zolim? Dan kemudian bagaimana cara keluar dari kezoliman serta langkah kita ketika kita menghadapi kezoliman. Tapi kita bahas dulu apa itu kezoliman. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada jemaah bahwa berurusan dengan manusia itu mesti lebih hati-hati dibanding berurusan dengan Allah. Ini kita belum mulai, baru pembukaan aja cak-caknya ya kan. Nah ibu-ibu, ini sebagai pembukaan sebelum saya masuk ke tema kita. Manusia ini bu, urusan kita memang dengan manusia. Tapi kalau nggak selesai, itu berurusannya langsung kepada Allah bu. Saya itu seneng ya dengan syariat Islam ini, sangat membuat kita berhati-hati dengan manusia. Contoh, misalnya nih bu, ada dalil yang mengatakan kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas bu. Akan ada orang yang masuk Ramadan tidak dapatkan apa-apa melainkan cuman lapar dan dahaga saja. Dia nggak dapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga aja. Kalau kita cek siapa dia? Yaitu orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi masih bermusuhan dengan manusia di luar Ramadan. Urusannya dengan manusia kan bu? Puasa kita yang jadi masalah. Coba bayangkan. Itulah agama Islam. Saking pentingnya persaudaraan dalam agama Islam. Bahkan nanti di malam nisfu Sya'ban, itu tanggal 13 Februari nanti kan nisfu Sya'ban nih. Ini 1 Sya'ban. Itu ibu bayangin aja, malam nisfu Sya'ban
adalah malam di mana Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Malam format dosa, restart, dinolkan kembali. Akan senantiasa dinolkan dosa-dosa kita kecuali orang yang bermusuhan. Bayangkan tuh, tak jadi dosa kita diampuni karena saling bermusuhan dengan manusia. Karena bab hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu penting dalam agama Islam. Makanya innamal mu'minuna ikhwah, kaum muslimin ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Nih kita akan bahas apa itu kezaliman. Kezaliman itu adalah seluruh dosa yang kita lakukan kepada manusia. Zalim itu banyak. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, seluruh dosa yang kita lakukan kepada manusia itu namanya kezaliman yang disengaja. Dosa yang dilakukan dengan disengaja. Contoh misalnya Bu, kita dulu ya, baru kita menghadapi nanti gimana cara menghadapi orang yang zalim. Tapi contoh nih, kita nyakitin orang, itu zalim. Kita nipu orang, itu zalim. Kita gosipin orang, walaupun dia nyata melakukan, itu zalim. Kita fitnah orang, itu zalim. Kita ngambil hak orang, itu zalim. Zalim itu luas. Iya, kita pinjam barang orang, tidak kita kembalikan, itu zalim. Pinjamlah jilbabnya, sampai meninggal tidak dikembali-kembalikan. Nah itu zalim. Contoh lagi, ibu mau keluar masjid, ibu pinjam. Ibu mau keluar masjid, mau ngambil wudhu, nggak ada sendal. Nah ibu bilang di depan masjid, pinjam sendal ya. Ibu jawab sendiri, iyo. Pernah? Hah? Pernah? Pinjam ya, iyo kata ibu seorang. Iya kalau ibu letak lagi di situ, ini ibu letak lagi di situ. Ala bakal limpuangan orang mencari sendalnya. Zalim. Zalim itu luas. Nyakitin orang zalim, ghibah zalim, fitnah zalim, minjam barang orang nggak dikembalikan zalim, nipu orang zalim, bikin orang nangis zalim, buka aib orang zalim. Itu semua kezaliman. Makanya saya sering bilang kepada jamaah, kurangi menyakiti hati orang lain. Sebelum saya masuk ke solusinya, saya sampaikan begini. Kalau kita dizolimi itu nggak apa-apa, asal jangan kita zolimin orang. Kita ditipu itu nggak apa-apa. Allah akan senantiasa memberikan kita kekuatan dan jalan keluarnya, pasti. Asal jangan kita yang nipu. Dibenci juga nggak apa-apa, asal jangan kita yang membenci. Digosipin tuh nggak apa-apa, asal jangan kita yang balik gosipin. Makanya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita bahas dulu bagaimana kalau kita sebagai korban atas kezaliman orang lain. Apa tadi? Disakiti, apa lagi? Difitnah, apa lagi? Digosipin, apa lagi? Ditipu. Nah, apa sikap kita kalau kita dalam kondisi dizalimin orang lain? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memetakan dulu, menganalisa dulu apakah kezaliman orang ini berefek kepada kita atau tidak. Analisa dulu Bu, pikir dulu, berefek pada apa? Pada 5 hal. Dipikir dulu, jangan baru dizolimin terus kita langsung balas. Nggak usah, kita nih orang cerdas, jamaah nih orang pengajian, nggak boleh langsung membalas. Pikir dulu, ngefek nggak kepada 5 hal. Pertama, berefek nggak kepada ibadah kita. Yang kedua, berefek nggak kepada rezeki kita. Yang ketiga, berefek nggak kepada kesehatan kita. Yang keempat, berefek nggak kepada keluarga kita. Yang kelima, berefek nggak kepada masa depan kita. Apa yang pertama tadi? Yang kedua, rezeki. Ketiga, kesehatan. Yang keempat, keluarga. Yang kelima, masa depan. Kalau kezaliman orang tidak berefek kepada 5 ini,
Maka ibu jangan pikirkan, cukup pikirkan dalam 5 detik aja terus letakkan lagi. Tik 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 tik, letakkan. Jangan pikirkan. Karena saya berani sampaikan, banyaknya kezoliman orang itu tidak berefek apapun untuk kita. Nah, banyak yang ngomong gini, Ustazah, iya, ada orang ngadu domba saya, ada orang fitnah saya, ada orang gosipin saya. Ngefek nggak? Belum tentu ngefek, Bu. Ngefek, Ustazah. Kenapa ngefek, Bu? Karena dizolimin, saya nggak enak makan. Itu bukan karena gibahnya, Bu. Karena kita masukkan ke sini. Kalau nggak masuk ke sini aman aja, Bu. Jadi kezaliman orang, kalau kita masukkan ke otak kita, walaupun sedikit kita akan terganggu. Tapi sebanyak apapun orang ngomongin kita, kalau nggak kita masukkan ke sini, semua aman-aman aja. Paham? Tayo tanda. Makanya pelajari filosofi teras. Apa namanya? Filosofi teras. Ini masjid ini pura-puranya adalah rumah kita. Di luar masjid adalah teras kita. Kita ini, Bu, ini harus paham supaya nggak banyak galau, banyak masalah. Kita ini, katakan masjid ini adalah rumah kita. Kita, di dalam rumah kita berpikir dong, siapa yang boleh masuk ke dalam rumah kita atau tidak, betul ya? Oh, kalau orang jahat nggak boleh masuk, orang penipu nggak boleh masuk, orang yang hipnotis nggak boleh masuk. Kita hanya memasukkan orang-orang baik ke dalam rumah kita. Rumah itu sama dengan handphone. Ibu semua punya handphone? Pernah handphone ibu lelet? Curhat pula. Saya punya teman, handphonenya udah bagus. Lalu dia pengen ganti, Nel, aku mau handphone kayak kamu lah. Dia ganti handphone kayak saya. Nggak lama setelah itu, lelet handphonenya. Kok saya bilang, kok bisa lelet sih handphonenya? Orang handphone saya ratusan video, aman-aman aja, nggak ada lelet-lelet. Setelah saya bermain, bercanda, baru saya tengok. Ternyata isi handphonenya apa coba? Seluruh foto dari bayi sampai usia 47 tahun lengkap isinya. Saya bilang, kalau itu isi handphonemu dari zaman alam lahir sampai alam barzah, mau handphone segimanapun tidak akan pernah bisa kalau filenya terlalu banyak. Jadi handphone yang terlalu banyak isinya mesti di restart, mesti dihapus filenya, mesti dimasukkan file penting aja, mesti diformat sama otak kita, Bu. Otak nih, Bu, nggak usah mikirin banyak hal, Bu. Semua nak ibu pikirkan. Nengok pamflet, pikirkan mana yang mau kupilih ya. Semua gosip artis ibu pikirkan, artis cerai ibu pikirkan. Nengok berita viral kucing beranak 12 ibu pikirkan. Nengok biawak keluar dari lubang WC ibu pikirkan. Nengok ular di atas genteng orang ibu pikirkan. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak dengar teman-teman bercerita, Nel, iya ada loh di daerah sana tuh biawak keluar dari lubang WC. Kalau dia ucapkan pasti itu penting bagi dia itu. Terus kenapa? Iya ngeri kali ya. Nah, saya diam, tidak lama, Nel, ada lo kucing beranak 12. Itu tuh di kepalanya itu. Itu dipikirkan, terlalu banyak yang masuk. Belum lagi ibu masukkan harga beras naik, harga minyak naik, cabai naik. Belum lagi Ustazah Nela kok nggak datang-datang lah 2 bulan. Semua ibu pikirkan. Otak nih penuh. Semua nengok berita viral, makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat. 20% masuk ke otak. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. 40% masuk ke otak. Hati-hati apa yang kita bicarakan. 70% masuk ke otak. Makanya kenapa ustadz, guru-guru kita itu, dosen-dosen kita tuh kayaknya pintar aja. Kenapa? Karena dia selalu ngomong apa yang dia sampaikan. Ingat dia terus. Iya kan? Nah, apa yang ibu lihat 20% masuk ke otak. Kalau ibu tengok ada orang joget-joget, orang joget masuk ke otak. Kalau ibu suka nengok macam berita-berita yang nggak terlalu penting masuk ke otak. Kalau udah banyak masuk ke otak, ibu kayak handphone tadi lelet, hang. Ujung-ujungnya sujud sawi nggak hafal-hafal. Ujung-ujungnya doa-doa pendek nggak hafal-hafal. Ujung-ujungnya payah betul menghafal. Ujung-ujungnya kita jadi susah fokus.
Termasuk apa kata orang tentang kita, kezoliman orang tentang kita. Tidak semua harus dimasukkan ke sini, Bu. Jangan biarkan orang mengganggu hidup kita. Karena yang bertanggung jawab atas diri kita adalah kita. Ya, kapan saya baru dengar curhat jemaah, Ustazah, iya, saya dizolimin orang, Ustazah, sedih saya. Biasanya kalau ada yang curhat karena dizolimi, saya tuh suka sedih, Bu. Kalau ibu sedih karena dizolimi, saya yang sedih. Saya tengok ibu tuh cincinnya banyak, belilik di jarinya. Saya tengok gelangnya banyak, ya, bajunya cantik, ditanya suami baik, ditanya anak baik. Tapi baru dizolimin, diceritain sekali aja, nyondak lalok 3 hari 3 malam. Bayangkan tuh. Apa nggak kasihan kita nengok diri kita, Bu? Kasihan nih diri kita, Bu. Makan kita enak, pakaian kita oke, nih pakai putih semua nih, Masya Allah. Ya, ini wajahnya pakai skincare semua nih, walaupun udah maghrib menjelang isya. Iya kan? Anak udah gede-gede, pengajian rajin. Baru aja sedikit nggak disukai orang, kita pikirkan, kita masukkan ke otak. Nggak boleh, Bu. Cintai diri, Bu. Self love, itu bahasa kampung saya, Bu. Kalau ada orang yang ngomongin ibu, yang menyampaikan, mengadukan kepada ibu, fulan, iya, orang tuh ngomongin kamu loh, jangan cepat percaya. Kadang-kadang orang itu cuma mengadu domba. Pokoknya janganlah, Bu, dengerin hal yang kayak gitu. Ya, ini yang paling penting sebelum saya sampai ke amalannya nih. Misalnya nih ada yang ngomongin kita, ya ada yang ngomongin kamu loh, jangan cepat percaya. Dan jangan juga dicari tahu siapa dia. Pergi ke situ, kamu ngomongin aku ya? Ndak aku doh. Tuhan, lah Pak Ilo ke situ kali ya. Kamu ngomongin aku ya? Ndak doh. Pergi, ujung-ujungnya tak terasa ayam tuh. Sibuk aja mencari orang-orang yang kemudian menzalimi kita. Demi Allah, nggak akan pernah tenang hidup kita kalau kita masih mempertimbangkan apa kata orang tentang kita. Nggak bisa, Bu. Sekarang saya tanya, coba jawab, Bu, coba jawab. Andaikan semua ibu-ibu nih tak suka dengan saya, nggak suka dengan saya, tapi nyatanya saya solehah, nyatanya saya taat, saya rajin ibadah, kira-kira bisa masuk surga nggak? Bisa masuk surga nggak? Bisa. Walaupun semua orang nggak suka sama saya, tapi kalau saya taat, saya tetap masuk surga. Sekarang kita balik. Kalau ibu semua suka sama saya, senang sama saya, tapi nyatanya saya maksiat, saya masuk surga nggak? Tetap saya masuk neraka. Kuncinya apa? Kita tidak pernah dipertanggungjawabkan atas apapun kata orang tentang kita. Kita hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita saja. Satu pekan baru nih mau nganggap saya baik, ternyatanya saya maksiat, nah masuk neraka. Bablas sudah. Tapi satu pekan baru ini membenci saya, tapi kalau saya baik, saya tetap masuk surga. Kata orang tidak berpengaruh kepada dosa dan pahala kita. Paham gak maksudnya ini? Jadi jangan terlalu, tapi buat kita semua, jangan menyandarkan kebahagiaan kita atas pandangan orang lain kepada kita. Masa perasaan kita diobok-obok. Kalau ada orang suka, senang kita. Besok ada orang menceritakan, murung kita, lah cakuang mato. Jangan menyandarkan kebahagiaan pada apapun kata orang tentang kita. Bahagia itu dari dalam diri kita. Clear sampai sini? Nah, ini ceramah sebelum masuk ke amalan. Karena masih banyak di antara kita yang tauhidnya belum duduk. Itu tauhid, Bu. Orang yang terlalu mementingkan apa kata orang, biasanya dia tidak mementingkan apa kata Allah tentang dia. Baru dizolimin sikit, sedih, nangis. Nggak sholat subuh, biasa-biasa aja. Saya ceramah udah 20 tahun. Hampir rata-rata jemaah tuh curhat menangis karena manusia. Jarang nangisnya karena Allah. Ustazah, saya curhat. Curhat apa? Saya difitnah, saya dikhianati Ustazah, saya dizolimin sama kawan. Bisa dia menangis? Udah 20 tahun saya ceramah, jarang yang curhatnya kayak gini. Ustazah, saya sedih. Kenapa sedih? Saya nggak sholat subuh, Ustazah. Sedih saya. Nado dong, Mak. Ustazah, saya sedih. Ngapa? Saya belum ganti puasa Ramadan. Sementara ini udah mau Ramadan lagi. Sedih saya Ustazah. Syalalalala. Jarang. Rata-rata tuh sedihnya karena manusia.
Bayangkan nangisnya untuk manusia. Ini tauhidnya kita semua perlu dibenerin. Selagi kita masih mementingkan apa kata manusia, saat yang sama kita tidak mementingkan apa kata Allah tentang kita. Jadi sedih kita itu, baper kita itu kalau nggak mengamalkan ilmu, kalau nggak sholat, susah menghafal, malas baca Quran, itu sedih. Kalau sekedar dizolimi, tidak usah terlalu sedih. Kuncinya ada dua. Satu, kita tidak pernah bertanggung jawab atas apapun pandangan orang tentang kita. Yang kedua, kunci yang kedua adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mementingkan apa kata orang tentang kita. Yang penting adalah apa kata Allah tentang kita. Jadi nggak boleh ada yang baper-baper lagi. Iya, entah iyanya. Iya, iya. Nah, nggak boleh. Ini kadang-kadang baru jalan nyapa kawan, bu nggak nyaut, bu nggak nyaut, matilah situ, takkan ku sapa kau besok lagi. Bisalah berbaik sangka, jangan-jangan dia sedang hitung duit masuk duit keluar. Jangan suka cepat-cepat sakit hati, bu. Berbaik sangka sama manusia, jangan terlalu cepat sakit hati. Ya, kalau kita nih hidup sikit-sikit tersinggung-singgung nggak apa-apa lah, biasa itu. Tanda kita bergaul, ya, baru digeser sedikit udah kita nggak tenang, nggak boleh, itu tauhidnya bermasalah. Coba, tapi kalau ada yang ibu yang lebih santai, slow, ketika ada orang yang tak suka, ketika ada orang yang menzolimi, itu adalah tingkat tauhidnya tinggi itu, karena dia selalu mementingkan apa kata Allah tentang dia. Clear ya? Terus kenyataannya gimana saja kalau ada orang gosipkan saya? Gimana kalau ada orang fitnah saya? Gimana ada orang adu domba saya? Gimana ada orang yang saya udah berbuat baik sama dia, tahu-tahu dia gibahi saya? Saya udah berbuat baik sama dia, tahu-tahu dia hianati saya. Niat saya baik tapi dia anggap jelek. Saya udah berbuat baik tapi dia anggap jelek. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, dalam kitab dijelaskan perbanyak istighfar. Tapi istighfarnya nggak sama dengan istighfar biasa. Istighfarnya kayak gini bacaannya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Coba semuanya. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Lagi. Allahumma gfirli. Lagi. Allahumma gfirli. Lagi. Allahumma gfirli. Walahum. Lagi. Lagi. Allahumma gfirli walahum. Allahumma gfirli walahum. Lagi. Allahumma gfirli walahum. Lagi. Allahumma gfirli walahum. Artinya? Kok artinya? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa mereka. Allahumma gfirli walahum. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ngikutin pula. Jadi gitu. Jadi yang pertama sebelum kita lanjut, kalau nggak ngefek abaikan. Tapi kalau ngefek selesaikan ya. Tanah kita dibabatnya selesaikan. Sampai titik darah penghabisan, itu hak kita, menjaga harta wajib. Kita ditipu orang selesaikan, karena itu hak kita, itu hibzul nafs, menjaga harta, hibzul mal. Janganlah lembek ibu, dicuri ikhlas lillahi ta'ala, ditipu sabar kata ustazah. Enggak kayak gitu, selesaikan. Atau suami kita dimutasi karena fitnah, selesaikan. Tapi kalau cuma sikit-sikit aja dibilang soalim, enggak apa-apa lah, ya kan? Tapi kalau dia menyangkut apa tadi, rezeki kita, masa depan kita, selesaikan. Harus tegas dalam beberapa hal. Tapi kalau sekedar ngaruhnya ke nama baik, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Ibu adalah ibu RT, lalu ibu digosipin, enggak usah terlalu khawatir. Karena biarkan semua mengalir. Yang percaya akan tetap percaya, yang tak percaya akan terseleksi dengan sendirinya. Kalau sekedar kayak gitu. Tapi kalau dia menyangkut agama, Rasulullah itu kalau dirinya yang dihina, nama baiknya dihancurkan, dia aman aja. Tapi kalau Islam yang dihina, dia akan marah. Oke? Nah, kalau ngefek selesaikan. Allahumma gfirli walahum.
Allahumma firli walahum. Lagi. Allahumma firli walahum. Lagi. Allahumma firli walahum. Dah, selesai. Itu doanya. Wah, kita dihianati. Allahumma firli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya ya Allah. Sebenarnya dia yang dosa kan ceritanya kan. Cuman dalam berdoa itu harus kita duluan, baru orang. Coba doa orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna. Kan kita dulu. Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku dulu. Baru orang tuaku. Kita dulu baru orang. Sebenarnya karena dia dosa kita minta Allah ampunkan dosanya. Cuman kan tidak bisa dia aja. Allahumma firli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Oke? Nah itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, setelah mendoakan dia, kalau nggak terlalu berefek, usahakan memaafkan dia. Saya jelaskan pelan-pelan walaupun ini berat. Kita maafkan orang yang zalim bukan karena dia benar. Dia tetap jahat di mata Allah. Dia tetap salah di mata Allah. Tapi kita maafkan dia karena kita ingin tenang dan kita bahagia. Dan gak akan pernah tenang kita sebelum kita memaafkan orang lain. Jadi kita memaafkannya itu agar kita tenang dan kita bahagia. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan terlalu banyak berharap pada manusia. Karena balasan manusia itu gak ada apa-apanya. Contoh, kita udah berbuat baik, kebaikan kita gak dihargainya. Tenang aja, Allah udah balas kebaikan kita itu tanpa harus balasan dari dia. Makanya ibu-ibu, jangan terlalu banyak menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Tidak usah ibu sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi ibu menyebut-nyebutnya. Misalnya nih, saya berbuat baik. Tahu-tahu suatu ketika saya butuh, ibu nggak balas. Apa kata saya? Kemarin aku udah baik, sekarang baru butuh sikit, yang kau tak kemana-mana. Detik itu juga hilang pahalanya, Bu. Hilang pahalanya detik itu juga. Maka saya ingatkan kepada kita semua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maafkan kesalahan orang, apalagi di bulan Sya'ban, supaya hati kita lapang. Selanjutnya, nggak perlu banyak kawan, tapi kalau menghantarkan kepada dosa, perbanyaklah kawan yang mengantarkan kepada agama dan ibadah kita. Insya Allah, ingat, ini kalau rajin nih, ini saling memberi syafaat bisa ini. Karena salah satu syafaat adalah syafaat dari kawan yang soleh. Maka jangan remehkan ada orang-orang yang ngomong, ayo ibu-ibu, ustadznya udah datang, ayunkan kaki menuju musola kita, ustadznya udah datang ini, ayo ibu datang majelis talim. Yang tukang-tukang umumkan itu kan itu aja orangnya kan. Di masjid ini siapa tukang umumkan? Itu orang itu nanti kalau dia mengajak kita kepada kebaikan, dia akan mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Nanti kalau ibu masuk neraka, kawan ibu itu akan bilang, ya Allah, masukkan kawanku ke surga. Udah capek ya Allah aku menyuruh dia. Engkau pisahkan pula kami di akhirat ya Allah. Jadi yang tukang-tukang umumkan mana orangnya? Ya. Nah itu Bu, itu bisa mendatangkan syafaat. Nah ya, maka salinglah mencintai karena Allah. Ya, maafkan kawan kita. Oke? Yang pertama apa tadi? Kalau kita dizolimin orang, Allahumma firli walahum. Yang kedua maafkan. Yang ketiga paling penting, kita muhasabah diri. Apa namanya? Muhasabah diri. Super simple Bu. Kalau kita dizolimin orang lain, kita nggak usah membalas. Cukup kita muhasabah diri. Kalau kita benar, maka kita maafkan mereka. Kalau kita salah, kita perbaiki. Salah itu boleh Bu? Boleh Bu. Nggak ada manusia yang sempurna Bu. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah boleh, tapi melakukan kesalahan yang sama itu yang nggak boleh. Sama dengan taubat. Taubat tuh boleh, melakukannya lagi nggak boleh. Misalnya ibu pengen taubat dari apa nih? Misalnya ibu mau taubat dari ngomongin orang, nggak mau ngomongin orang. Besok jangan itu lagi salah ibu, yang lain lagi. Enggak gitu juga ya maksudnya. Maksudnya jangan melakukan kesalahan yang sama.
Jadi kita muhasabah. Oh, kita dizolimi orang. Kalau kita salah, kita perbaiki diri kita. Kalau kita benar, kita maafkan mereka. Muhasabah. Salah nggak apa-apa ya Bu. Jadi kalau ada yang pernah salah nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Yang penting ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang penting caranya adalah kalau kita salah kita perbaiki. Nggak apa-apa salah. Cuman persoalannya masyarakat kita nggak siap dengan kesalahan orang. Itu masalahnya. PR kami ini masih banyak. Banyak masyarakat kita ini, orang tuh punya banyak kebaikan. Satu kesalahannya bisa membuat kita menjadi tidak menyukainya. Padahal Islam mengarahkan kepada kita, fokus dengan kelebihannya dan kecilkan kekurangannya. Tapi masyarakat kita belum siap, terutama Indonesia. Ada orang punya banyak kebaikan, satu dia punya salah, langsung hilang semua kebaikannya. Padahal banyak hikmah dan kebaikan yang sudah dia lakukan. Kadang-kadang kenapa masyarakat kita suka begitu? Karena masyarakat kita masih suka validasi. Oh, dia aja salah, tuh kan, salah dia kan, berarti aku benar gitu loh dalam hatinya gitu. Itu nggak boleh. Makanya dalam agama kita terhadap guru, terhadap dosen apa katanya? Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa orangnya. Karena kalau kita lihat siapa orangnya, nggak ada orang yang sempurna, betul? Saya masih belajar. Saya itu punya satu teman, yang teman saya tidaklah sempurna. Tapi kalau ada apa-apa saya tanya sama dia, saya begini-begini. Nel, masa kamu nggak bisa? Itu aja kok nggak bisa? Pasti bisa lah, cuman gini-gini doang kok. Dalam hati saya, dia nggak ngerjain. Tapi apa yang dia bilang benar, saya ikutin. Padahal kalau dia jadi saya belum tentu bisa. Orang kerjanya nganga-nganga aja. Tapi saya dengerin Bu. Saya nggak pernah lihat orangnya kalau mendengarkan sebuah nasihat. Udah. Ada katanya teori aja. Apa ya? Kalau orang nasihatin cuma teori. Walaupun teori, dia nggak ngamalin, itu urusan dia yang rugi. Tapi kalau yang dia sampaikan adalah tepat, saya nggak pernah lihat orangnya. Bahkan banyak teman-teman saya, itu yang nggak bisa ngalah-ngalahin rajinnya saya itu nggak bisa. Tapi kalau saya lagi futur, mereka semangatin saya dengerin. Saya nggak bilang, alah lu aja nggak bisa, ngomong doang. Nggak pernah Bu. Karena kita diajarkan dari guru-guru kita, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Ini penting. Nah, ini jemaah-jemaah nih, kita semua nih, ini wajah baik-baik semua nih ya. Siapapun ustadznya tetap semangat datang ya. Iya. Enggak usah. Kalau Zanela tiba dia. Enggak boleh. Ya, siapapun ustadznya datang aja. Iya, tanda kurang percaya saya. Datang aja. Mulai sekarang ya. Enggak boleh tengok di undangan. Kalau ikut ustadznya dah datang bodoh. Ngapa lain ujung lain pangkal. Bu, percaya sama saya. Percaya sama saya bahwa kita nggak tahu dari lidah guru yang mana kita mendapatkan hidayah. Jangan pilih-pilih ustadz. Boleh ibu senang dengan salah satu, tapi yang lainnya datang juga lah. Kita nggak tahu dari lisan mana kita dapat hidayah. Jangan-jangan ada ustadz yang ngomongnya lambat karena dia sudah tua. Hati-hati Bu, mati itu pasti. Teringat mati, berubah ibu kan? Kita kan nggak tahu Bu. Hati-hati Bu, malaikat Israel udah datang. Dia di samping ibu sekarang. Berubah kita. Kita nggak tahu dari lisan mana kita mendapatkan hidayah. Jadi datang aja lah pengajian, anggu-anggu aja lah. Paham nggak paham, anggu aja lah. Kan mau paham nggak paham, pahalanya sama. Datang aja dapat pahala. Ya kan nanti kalau ditanya sama kawan, mau kemana? Pai menganggu. Ya Allah, betapa enaknya di jemaah ini. Ibu nggak perlu baca buku, nggak perlu baca kitab macam kami nih. Kami baca kitab bahasa Arab. Harus kami artikan ke bahasa Indonesia. Setelah ketemu artinya, harus kami kaitkan dengan masalah umat. Setelah kami kaitkan, kami harus keluarkan dengan bahasa yang seperti ini. Panjang prosesnya Bu. Ibu,
Datang, duduk, anggo-anggo, foto-foto. Apa susahnya Bu? Datang aja pengajian dah. Foto-foto, pulang. Kita nggak tahu nanti dari lidah yang mana kita mendapatkan hidayah itu. Jadi, ayo kita sama-sama ya senantiasa mengambil hikmah dalam setiap apa yang kita lakukan. Nggak boleh lagi pilih-pilih ustadz ini, nggak boleh datang aja, anggu-anggu aja. Jangan-jangan pas menganggu dapat pahala, datang hidayah, kan kita nggak tahu kan. Oke. Tapi saya termasuk yang memaklumi kalau ada ibu yang suka ngantuk-ngantuk. Ibu saya kalau ada ibu ngantuk, salut saya. Ngantuk aja lah Bu. Karena saya berbaik sangka Ustazah. Ini jemaah ini capek semua nih Ustazah. Betul ya? Dari pagi udah masak, mencuci, ke pasar, nyetrika, Al-Kahfi, udah capek ini baca Al-Kahfi dari 10:30. Sore-sore masih tetap juga mau mengaji. Kan luar biasa itu. Walaupun tekan tua, ya kan? Nah, jadi kalau ada ustadz ngeluh sama saya, jemaah saya ngantuk semua Ustazah. Capek saya. Ustaz, jemaah itu nggak ngantuk. Dia luar biasa Ustaz. Dari pagi dia udah capek memasak, mencuci, menyetrika, ngurus anak, ngurus cucu. Sore-sore karena pengen nengok Ustaz, dia datang juga walaupun terkantuk. Kan mantap tuh Ustaz. Oh iya juga ya Ustaz ya. Oke. Yuk yang pertama apa tadi? Apa doanya? Allahumma firli walahum. Yang kedua, maafkan. Yang ketiga, muhasabah diri. Kalau kita salah, perbaiki. Kalau kita benar, maafkan. Tidak usah pusing-pusingkan kali manusia. Cepat tua kita nanti. Tapi mau awet muda nak? Udah terlambat lah ini. Skincare ya. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Nomor 4 udah? Nomor 4. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kalau seandainya kita dizolimin orang lain, paling penting bagi jemaah saya banyak berharap dari ibu-ibu semua supaya kita ini lebih baik sekarang masyarakat kultur lah, terutama di Indonesia lah ya. Hindari balas dendam. Jangan balas dendam. Apa beda tidak memaafkan dengan balas dendam? Tidak memaafkan aja udah parah, apalagi balas dendam. Jadi memaafkan, saya ambil dari memaafkan ya. Tadi kan ada poin memaafkan nomor 2. Memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Ini ada luka, kita sembuhkan, pakai betadine, pakai alkohol, sembuh dia. Tapi masih ada bekas, wajar karena dia pernah luka, betul? Makanya saya sering bilang dengan jemaah, memaafkan beda dengan melupakan. Ibu udah maafkan teman ibu, udah Ustazah. Tapi kalau ketemu di pasar kaget, saya mau cucuk juga matanya Ustazah. Itu bukan maaf namanya, Mak. Itu lupa namanya itu. Itu sekedar lupa. Kalau memaafkan orang itu, ibu maafkan dia. Pas ibu tengok dia, ibu sedih, teringat salahnya dia, teringat hati sedih, wajar karena dia ada bekas. Wajar itu, nggak apa-apa itu, wajar. Tapi kalau mau kita cucuk pula matanya tuh, itu namanya dendam. Nah itu aja bedanya Bu, dendam. Kalau dendam, jadi luka tadi harus disembuhkan, sembuhkan pakai betadine, pakai alkohol, sembuh dia, sampailah hilang bekasnya. Butuh waktu Bu untuk menyembuhkannya. Hati juga gitu. Makanya janganlah nyakitin hati orang Bu. Butuh waktu orang tuh menyembuhkannya. Mau kita karena lidah kita, perbuatan kita, orang menangis karena kita. Merasa hebat kita untuk melakukan itu. Sama sekali tidak terhormat orang yang menyakiti hati orang lain. Ini yang gak banyak dipahami orang. Saya masih anak muda, punya banyak teman yang anak muda. Kadang-kadang kata-kata teman-teman membuat saya menjadi takut-takut. Nel, iya. Aku udah lawan dia. Dia marahin aku lawan balik. Diam dia. Menang aku kan, kata dia. Senang dia menang Bu. Coba bayangkan. Saya ini bingung lah nengok antum itu. Ada orang marah, lu balik marah. Orang tuh terdiam, merasa menang, happy. Coba bayangkan. Itu happy, ndak batampe namanya tuh. Jangan kita bangga jika orang terdiam, orang sakit, orang sedih karena kata-kata kita.
Itu kita nggak punya muruah, nggak punya maruah, nggak punya kehormatan. Kalau kita mau punya kehormatan, dengan kata-kata kita orang bukan nangis, orang happy, senang, tertawa, bahagia. Kalau ibu berantuk sama suami, kok gitu nengok saya nih? Aman ya? Kalau ibu berantuk sama suami, dimarahin suami ibu balik lawan, dimarahin suami ibu balik langsung suami ibu ciut macam kerupuk. Menang aku kan? Itu tanda tak punya muruah dan maruah. Bukan tanda kita hebat. Oke? Agak lambat iyanya Ustazah. Agak lambat sikit, ragu saya. Jangan balas dendam. Jadi itu dia tadi. Karena balas dendam itu efek sampingnya, ini efeknya luar biasa. Ya, kita misalnya sakit ya. Nah, itu kan udah sembuh. Jangan digaruk-garuk lagi, jangan ditekan-tekan lagi gitu ya. Kalau kita garuk lagi, kita tekan lagi, nanti dia jadi kudis. Kalau jadi kudis, dia jadi dendam. Kalau dendam itu kita udah menderita. Kenapa kita menderita? Kita senang nengok orang lain itu susah. Kita susah nengok orang lain itu senang. Mau sampai kapan menyandarkan kesenangan pada kesusahan orang lain? Iya kalau dia susah. Kalau dia senang terus, mati kita. Betul nih? Paham nih? Nah, misalnya misalnya ada yang tak senang sama saya, gitu ya. Contohnya aja ya, contoh lah, atau saya tak tahu, ndak hafal soalnya nama ibu. Biasanya saya contohkan nama jemaah. Ya misalnya saya nih, orang tak senang sama saya. Senang kalau saya susah, susah kalau saya senang. Tapi misalnya saya nggak susah-susah juga nih. Mau sampai kapan dia menderita? Nah, saya dendam nih sama orang. Saya senang kalau dia susah. Saya susah kalau dia senang. Nunggu dia susah dulu baru ibu bahagia. Mana lah enak hidup kayak gitu? Kok bahagia? Kok nggak bahagia? Nunggu dia susah dulu. Nggak lah mungkin kayak gitu. Nah, itu jadi dendam. Nauzubillah. Nah, dendam itu problem besar. Maka kita bersihkan hati kita. Kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah, gimana caranya nih saya dizolimin orang lain, saya dihancurkan, nama baik saya difitnah. Saya biasanya gampang, ringan aja saya menjawabnya. Maafkan dia. Enak kali Ustazah nih ngomong. Masa orang udah zolim, udah ngomongin saya maafkan dia. Mana yang balasan yang paling ringan, yang paling gampang? Yang paling gampang tuh memaafkan, Bu, kata saya. Oh, enggak lah Ustazah. Ibu mau balasan apa? Ibu mau kejar dia ke rumahnya. Besok ibu ngejar, dari sekarang ibu nggak tidur, memikirkan mau lewat pintu mana. Jangan dikira mudah balas dendam. Susah. Besok kita mau ke rumahnya, dari sekarang udah menggigil kita. Nanti kok dia nggak ada gimana ya? Bingung kita, ngabisin energi. Maafkan dia. Ustazah enak kali cakap, padahal dia udah jahat. Nanti siapa yang akan membalas dia? Tenang aja lah Bu, percaya sama Allah, tauhidnya dibenerin lagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika orang itu berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, kembali kepada dirinya. Biar Allah yang balas, kita nggak usah balas. Karena balasan Allah itu lebih mantap lagi dibanding balasan kita. Serahkan semua sama Allah. Kalau habis energi kita untuk itu susah. Ya, belajar dari burung elang dan burung gagak, Bu. Burung elang tuh terbangnya tinggi, Bu. Kalau rendah bisa sebentar aja, tapi dia naik lagi, Bu. Karena dia nggak bisa dapat oksigen kalau di daratan. Burung gagak itu burung yang paling ganas. Tidak ada yang bisa menyerang elang kecuali gagak. Saya ulang ya. Tidak ada yang bisa menyerang elang kecuali gagak. Kalau ibu tengoklah film-film binatang-binatang, tak pernah nengok. Nengoknya suara hati istri aja. Tengok tuh film-film binatang-binatang itu. Gagak, burung elang itu terbang, gagak itu di atas badan elang. Apa yang dilakukan gagak? Berusaha mematok elang biar elang ini mati dan jatuh. Apa yang dilakukan elang? Elang terus terbang. Terus nggak gini, awaslah, kok gitu sih, sedih aku, nggak gitu elang. Dia terus tinggi terbang sampai di titik dia terbang tinggi sampai gagak ini kehilangan oksigen, jatuh dengan sendirinya. Belajar tuh dari elang itu. Kalau ada orang zalim sama dia ndak lawan dia terus terbang sampai orang tuh jatuh dengan sendirinya. Maka balasan dendam yang paling baik adalah membalas dengan kebaikan, membuktikan bahwa kita tak seperti yang disampaikan. Seperti itu.